Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Dosen pengampu Ibu Sri Purwatiningsih MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester ganjil. Sini saya akan membacakan soal serta jawabannya. Soal pertama. 1. Jelaskan hakikat, fungsi, dan pengertian pendidikan sebagai dasar memahami proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membimbing, mengajar, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mandiri. Hakikat pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, yaitu kognitif, efektif, psikomotor melalui proses pembelajaran, bimbingan, dan latihan, sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai nilai moral, ilmu, dan budaya. Fungsi dari pendidikan itu antara lain: 1. Mengembangkan intelektual, yaitu memperluas pengetahuan dan pola pikir. 2. Mengembangkan kepribadian dan karakter, yaitu menanamkan nilai moral, etika, dan sikap positif. 3. Mengembangkan keterampilan hidup, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan nyata. 4. Pelestarian budaya, yaitu mewariskan nilai, adat, dan budaya bangsa. Kesimpulannya, memahami pendidikan berarti memahami bahwa proses pembelajaran bukan hanya mengajar ilmu, melainkan membentuk karakter, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. 2. Bagaimana tujuan dan landasan pendidikan nasional berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini menentukan pembentukan karakter, moral, dan kualitas SDM. Landasan pendidikan nasional. 1. Landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar. 2. Landasan yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. 3. Landasan sosiologis, yaitu nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Terkaitan dengan karakter, landasan, dan tujuan pendidikan nasional mengarahkan sekolah tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi menanamkan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, sikap, toleransi, dan cinta tanah air. Nomor 3. Jelaskan konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam konteks pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki sifat, kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti proses pembelajaran harus menghargai perbedaan peserta didik dan memberikan kesempatan agar setiap siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, serta harus mampu berinteraksi, bekerja sama, berempati, dan hidup bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti sekolah harus mengajarkan kemampuan sosial seperti komunikasi, kerja kelompok, toleransi, dan tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, pendidikan harus membantu peserta didik berkembang sebagai pribadi yang unik, sekaligus mampu hidup bermasyarakat secara harmonis. Empat, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen pendidikan beserta perannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Komponen pendidikan terdiri dari 1. Peserta didik, yaitu individu yang menerima pendidikan dan menjadi subjek utama dalam proses belajar. 2. Pendidik atau guru berperan membimbing, mengajar, memotivasi, dan menjadi teladan bagi peserta didik. 3. Tujuan pendidikan, yaitu menjadi arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. 4. Materi pendidikan, yaitu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memberikan dalam pembelajaran. 5. Metode pembelajaran, yaitu sebagai cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar pembelajaran berlangsung efektif. 6. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas atau alat yang mendukung proses pembelajaran seperti ruang kelas, media belajar, dan perpustakaan. 7. Evaluasi, berfungsi menilai keberhasilan proses pembelajaran dan mencapai kompetensi peserta didik. Seluruh komponen tersebut saling berhubungan dan bekerja sama agar proses pendidikan berlangsung secara optimal. Lima, jelaskan teori atau aliran filsafat pendidikan dan berikan contoh relevansinya dalam praktik pembelajaran di sekolah. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu idealisme, menekankan pendidikan moral, etika, dan pembentukan karakter. Contohnya, guru membiasakan siswa berdoa, disiplin, dan saling menghormati. Realisme, menentukan pembelajaran berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan non-objek.